Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah sepertinya semangat ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Akmal untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Ya. Bentar. Adiana? Hadir. Oke, Agni? Hadir. Akmal? Hadir. Alia? Hadir. Ambar? Hadir. Anitalia? Hadir. Ya, Aulia? Hadir. Cucun? Hadir. Dewina? Hadir. Dimas? Hadir. Syifa? Hadir. Wulan? Ya, alhamdulillah hadir semua ya nak ya. Pertemuan sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai materi tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan, yaitu bab 4 ya nak ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan, Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Coba kalian bisa amati. Ini apa kira-kira? Ini ada dua pertanyaan, fenomena apakah ini yang ada di dua gambar ini. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah di tempat tinggalmu ada fenomena tersebut, seperti itu ya. Sekarang siapa yang mau berpendapat atau bertanya mengenai gambar tersebut? Angkat tangan. Oke, silahkan Neng, bertanya atau berpendapat. Aku mau nanya Ibu. Boleh. Kan nama aku Naila. Gambar yang kedua itu apa sih Bu? Kenapa bisa seperti itu? Oke, gambar yang kedua berarti yang batuan. Oke, ada pertanyaan dari teman kalian, kalau misalkan kenapa batuannya bisa seperti itu Bu, gitu ya. Ada yang mau menjawab pertanyaan dari temannya? Angkat tangan, Cung. Siapa? Oke, silahkan nih. Oke Ibu, aku Kristiani, izin menanggapi. Ya, boleh. Jadi peristiwa di foto tersebut itu adalah suatu peristiwa erosi yang disebabkan oleh angin yang membawa pasir. Betul. Sehingga mereka si angin sama pasirnya itu menabrak batuan tersebut. Nah, karena batuan tersebut dirasa sudah tidak kokoh lagi, maka batuan tersebut akan membentuk seperti itu. Ya. Jadi nantinya tuh ada yang kayak bolong-bolong gitu. Jadi kayak si angin sama pasirnya tuh menabrak gitu, jadi terkikis. Oke. Tepuk tangan untuk yang bertanya dan menanggapi. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh teman kalian bahwa di gambar yang pertama ini ada, kenapa tadi pertanyaan dari Adi ya? Adi bertanya, mengapa pohon-pohonnya bisa hanyut terbawa oleh air? Dikarenakan debit air sungai itu deras sehingga mengikis bagian dinding sungai tersebut. Sehingga pohon-pohon yang ada di samping-samping sungai ini terbawa dan hanyut oleh aliran sungai. Sampai sini paham? Oke. Sebelumnya itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Ini diharapkan peserta didik berarti kalian ya dapat menguraikan permasalahan yang timbul dalam fenomena geosfer yang terjadi dan memberikan ide solusi terbaik untuk menghadapinya. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengkomunikasikan atau mempublikasikan hasil penelitian dalam berbagai media. Jadi nanti di akhirnya setelah kalian diskusi mengerjakan LKPD itu dipublikasikan atau dipresentasikan. Oke, paham ya? Paham. Yang berikutnya adalah teknik penilaian. Teknik penilaian yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran hari ini adalah
penilaian kognitif, di mana nanti kalian sebelum pembelajaran itu mengerjakan dulu beberapa soal asesmen kognitif ya. Nanti tinggal diisi saja ya atau tidaknya. Paham ya? Langkah pertama yang perlu kalian aplikasikan yaitu asesmen kognitif. Silakan sekarang keluarkan handphone kalian untuk mengerjakan asesmen kognitif. Di scan ya, kalau misalnya tidak terscan di bagian belakang silakan ke depan saja untuk scan barcode-nya. Tidak banyak, hanya 5 soal, silahkan. Terbuka, Neng? Terbuka Ya, udah. Oke, sudah terbuka ya? Sudah, Bu. Ya. Ya, terbuka, tinggal isi saja ya. Ya. Sudah semuanya? Ya. Kalau sudah silahkan disimpan lagi handphonenya. Kita akan belajar ya. Sebelum kita masuk materi, Ibu akan ada penayangan video, di mana video tersebut adalah video permasalahan mengenai erosi. Silahkan kalian simak. Nanti Ibu akan menanyakan tanggapan dari kalian. Siap ya? Puluhan rumah di desa Blanggunci, Kecamatan Kayabantul, Kabupaten Aceh Utara, nyaris ambruk akibat erosi di daerah aliran Sungai Krungkerto yang sudah berlangsung lama. Beberapa bulan terakhir kondisi erosi semakin melebar sehingga warga tak berani tinggal di dalam. Sejumlah bagian tanah yang menjadi fondasi rumah telah runtuh, sehingga dinding dan lantai rumah menjadi retak. Dengan kondisi seperti ini, Khadijah dan 2 orang anaknya tidak berani beraktivitas dalam rumah, karena khawatir jika sewaktu-waktu rumah mereka ambruk ke sungai. Bahkan tidur dan aktivitas lainnya seperti memasak, mereka lakukan di teras rumah untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Nah, itu adalah permasalahan atau berita mengenai fenomena erosi yang dapat merusak lahan. Coba ada yang ingin menanggapi terkait video tersebut? Angkat tangan? Ya, silakan nih. Boleh. Perkenalkan, nama saya Eka Syamini. Menurut saya, karena pengaruh dari derasnya pantai yang sangat deras, derasnya sungai yang sangat deras mengakibatkan tanah pun ikut terkikis ke dalam aliran sungai tersebut. Ya, betul. Ya, tepuk tangan untuk Eva. Betul yang dikatakan Eva, karena tadi derasnya aliran sungai yang berada di bawah rumah tersebut sehingga dapat mengikis bagian dinding dari sungai tersebut, sehingga rumah yang ada di atasnya itu ikut amblas gitu ya. Nah, pertanyaan Ibu, solusinya apa gitu ya? Kira-kira solusinya apa agar tidak terjadi hal yang sama? Angkat tangan. Ya, silakan, Neng. Perkenalkan, aku Farah. Menurut aku solusi agar tidak terjadi erosi tersebut itu dengan cara melakukan reboisasi, yaitu penanaman pohon Ya, gitu ya, di betul. pinggiran sungainya. Tapi pohonnya itu yang akar-akarnya itu kuat gitu, yang Ya, besar. ya. Nah, terus selain itu juga bisa dengan teras-teras itu yang aku baca. Jadi kayak membuat di semen gitu loh, pinggir-pinggir Oh, sungai iya, itu. Jadi iya. kayak di semen gitu Agar kan, lebih kayak kuat seperti ya, itu ya. biar enggak. Mm-mm. Jadi ketika pas air itu ke situ enggak mudah ambles gitu kan. Oke, tepuk tangan untuk yang menanggapi dan memberi solusi. Nah, seperti itu ya. Jadi benar apa yang dikatakan teman kalian, Eva dan Farah, bahwa menurut Eva ini adalah akibat pengikisan. Dan solusinya apa? Solusinya itu adalah dengan reboisasi, kemudian membuat terasering tanggul agar lebih kokoh dinding sungainya, agar tidak mudah terkikis oleh aliran sungai. Sampai sini paham? Paham. Ya. Ada sedikit penjelasan dari Ibu mengenai materi erosi ini, di mana erosi ini sudah berkali-kali Ibu
sampaikan bahwa erosi ini sama dengan pengikisan. Proses pengikisan dan pemindahan batuan. Jadi setelah dikikis itu dipindahkan batuannya. Nah, tahapannya apa? Yang pertama itu ada detachment. Detachment ini adalah pelepasan batuan dari batuan induknya. Jadi di sini ada gambar ya, Nah ya. Ini detachment. Ketika air mengenai tanah, tanahnya tersebut itu menjadi berhamburan. Nah, ada yang jatuh kembali ke tempatnya, ada yang dialirkan. Nah, yang dialirkan itu adalah namanya transportation atau dipindahkan, gitu ya. Setelah dipindahkan ada sedimentasi. Sedimentasi apa? Adalah pengendapan batuan yang terkikis. Jadi setelah tadi batuan mengenai air, kemudian dipindahkan lalu diendapkan. Paham? Oke, yang berikutnya erosi tebing. Nah, ini erosi tebing ini sudah kalian pahami tadi dari gambar yang Ibu tayangkan dan video yang Ibu tayangkan. Karena bahwa erosi tebing ini terjadi akibat adanya pengikisan oleh aliran sungai yang deras. Nah, erosi yang berikutnya selain air juga ada erosi angin atau korasi. Di mana korasi ini membuat batuan-batuan yang ada di sekelilingnya itu terbentuk seperti jamur, ya. Pernah lihat jamur ya? Nah, ini tuh bukan jamur, Nak. Ini adalah batuan yang terkikis oleh angin atau erosi angin korasi. Hasilnya seperti ini. Ketika sudah dikikis oleh angin yang membawa pasir, batuan pun bisa seperti jamur, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya, ini erosi air laut. Pasti ini sering mendengar abrasi. Ini pengikisan oleh gelombang air laut. Terjadi seperti apa? Terjadi secara terus menerus sehingga ya seperti ini jadinya, gitu. Ada mengalami perusakan di daerah tebing, bahkan jalan aspal pun sampai terkikis. Oke, sampai sini paham, Nak? Paham. Nah, jika sudah paham materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan menyampaikan hasil pemetaan dari kelompok yang sudah kalian kerjakan ya di asesmen non kognitif. Pembagian kelompoknya berdasarkan asesmen kognitif sehingga Ibu kelompokkan ke dalam 6 kelompok. Silakan sekarang duduknya berkelompok. Oke, sini sudah sesuai dengan kelompok pemetaan yang Ibu berikan ya? Sudah. Ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Silahkan kerjakan, diskusikan. Sumber belajarnya boleh dari buku paket, internet, atau sumber-sumber yang lainnya yang relevan. Ya, silahkan untuk dikerjakan. Ya, Neng. Silahkan. Di sana ada petunjuk pengerjaannya untuk mengerjakan LKPD. Silahkan dipahami, dicermati. Silahkan untuk diskusi kelompok. Tinggal di scan aja ya nanti ya permasalahannya. Oke, ini kelompok 3. Ada permasalahan? Tidak ada. Tinggal di scan aja ya. Kalau kurang jelas tinggal pakai link aja. Ya. Ini kelompok 6. Kelompok 6 ini ada permasalahan? Tidak ada, silakan didiskusikan ya sesuai dengan pertanyaan. Oke. Ini kelompok 2. Ada permasalahan, Nak? Tidak ada. Sudah sesuai ya? Sudah paham? Nanti akan membuat apa? PPT. PowerPoint. Iya, silahkan. Bagi yang sudah, silahkan untuk dikirimkan ke Ibu ya.
Ibu akan buka WhatsApp, silahkan siapa saja yang sudah konfirmasi ke Ibu. Ada yang sudah mengirimkan belum, Nak? Sudah. Oke. Yang baru masuk ke Ibu adalah Giza. Kelompok Giza, kelompok apa? Kelompok berapa, Giza? Kelompok 2. Yo, yang lainnya silahkan dikirimkan ya. Alia. Kelompok 4 ilustrasi ya, Nak ya? Ada 2 kelompok, 1 kelompok lagi yang belum, kelompok mana ya? PPT-nya atau ilustrasi. Abrasi, kelompok Farah, erosi, ilustrasi 2. Ya, waktunya sudah habis ya, Nak ya. Sekarang kita akan memulai presentasinya. Sebelumnya silahkan, sebelum presentasi silahkan untuk mendiskusikan hasilnya, kemudian penyampaiannya seperti apa didiskusikan. Sebelum presentasi dimulai, dipersiapkan dulu materinya dan persiapan yang lainnya. Sok silahkan dipersiapkan dulu. Nah, ini hasil dari kalian nih. Nah, ini yang belum kira-kira kelompok mana ya? Coba, ini ada PPT 3, ilustrasi. Agni itu yang mana, sayang? Yang ini ini Farah, abrasi Eva kalau nggak salah. Ini erosi. Ya, sudah selesai semuanya? Ya, sebelum presentasi, agar kalian lebih fokus lagi, agar kalian lebih semangat lagi, Ibu akan melakukan ice breaking, ya. Ya, ice breakingnya apa? Boleh, semuanya perhatikan dulu ya. Ice breakingnya itu cukup sederhana, cukup gini aja. Kalau Ibu mengatakan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, ke atas ya, tepuk 4. Nah, bernada ya, dari ke kanan dulu, baru ke kiri, gitu. Baru tepuk 5, 1, 2. Nah, gitu ya. Oke, udah paham? Oke, siapa yang ingin mandu di depan? Sandi, boleh. Sandi paling semangat kayaknya kalau ice breaking. Ya, silahkan. Ya, ya tepuk tangan dulu Bang Sandi dong. Oke, teman-teman ikuti apa-apa ya. Boleh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, cukup. Yeay! Ya, gimana? Udah fokus? Udah semangat lagi? Ya, tepuk tangan dong buat Sandi. Sudah berani, silakan Sandi bisa ke tempatnya dulu. Ya. Udah ya, kita akan memulai presentasinya. Nah, silakan siapa yang ingin presentasi duluan? Cung. Ya, silakan untuk kelompoknya Eva untuk presentasi. Silakan, Nak. Eva berarti yang ini Ana ya, abrasi ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Materi yang akan kami bahas itu adalah abrasi. Perkenalkan juga, saya sebagai moderator. Dan di sebelah kanan saya ada Eva, ada Ina, ada Nita, dan Raka. Ya. Selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh Eva. Silakan. Apa fenomena yang terdapat dalam data tersebut? Abrasi adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan pasang surut arus laut yang bersifatnya merusak. Bagaimana proses terjadinya
Oke, silakan untuk ditutup kembali. Oke, kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ya, boleh kelompoknya Farah ya. Farah yang PowerPoint-nya yang ini. Ya. Nanti moderator bisa klik aja yang paling bawah ya untuk memindahkan PowerPoint. Ini kan PowerPoint ya. Nanti tinggal moderator tinggal klik bagian laptop bagian panah bagian yang ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai erosi. Sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farhan Raihan sebagai moderator dan dua pemateri saya yaitu Agni dan Meme. Sisanya yaitu Nafi, Dewina dan Eli sebagai anggota. Langsung saja ke materinya. Ya, baik teman-teman, jadi kelompok kami mendapatkan sebuah berita terkait fenomena tenaga eksogen. Nah, berita tersebut itu adalah tergerusnya erosi jembatan kembar penghubung dua desa di Purworejo ambrol. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang telah kami jawab. Yang pertama itu faktor apa saja yang menyebabkan fenomena tersebut terjadi. Nah, ketika kita teliti ternyata peristiwa tersebut ini terjadi ada beberapa faktor. Yang pertama itu karena faktor iklim. Nah, di mana saat itu hujan yang deras mengakibatkan debit air sungai yang besar. Yang kedua itu ada faktor vegetasi, di mana rumput di sisi tebing ini itu kurang tebal. Yang ketiga itu faktor tanah. Nah, faktor tanah yang kurang kokoh, maka tanah tersebut itu akan mudah terkikis oleh air sungai. Yang ketiga itu ada faktor tambahan. Nah, ternyata jembatan tersebut itu sudah digunakan sejak lama, jadi mudah untuk hancur gitu. Terus untuk pertanyaan yang nomor 2 itu deskripsikan dampak perubahan muka bumi dari fenomena tersebut. Setelah kita teliti ternyata dampak dari fenomena ini itu ada beberapa. Yang pertama itu tebing sungai yang semakin dalam. Nah, ketika air sungai mengikis tebing sungai, maka tebing sungai ini akan semakin dalam, semakin menipis ke daerah daratan lainnya. Nah, dari sana juga kita dapat mengetahui bahwa badan sungai tersebut akan semakin lebar. Jadi badan sungai itu tadinya segini jadi kesini gitu air sungainya. Terus ada juga daya dukung tanah sebagai fondasi melemah. Nah, ketika ini sudah terlihat ambruk, berarti otomatis tanah di sini tersebut sudah tidak kuat. Maka seharusnya jembatan ini itu ketika nanti akan direnovasi dilihat lagi lokasi yang lebih kokoh tanahnya. Ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah memahami mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan dan permasalahan yang sudah Ibu berikan kepada kalian terselesaikan dengan sangat baik. Tepuk tangan lagi untuk buat kalian. Nah, untuk itu jika ingin disampaikan atau ditanyakan boleh kepada Ibu untuk ditanyakan atau cukup jelas? Cukup. Ya. Baik, Ibu akan memberikan kesimpulan bahwa pembelajaran hari ini adalah mengenai materi mengenai pembentukan bumi oleh tenaga eksogen, yaitu erosi salah satunya. Erosi itu pengikisan dan pemindahan batuan, di mana pengikisan tersebut bersifat merusak muka bumi yang sudah terbentuk oleh tenaga endogen, ya. Kemudian sudah dikikis, dipindahkan oleh apa? Satu, oleh air. Kemudian angin. Kemudian apa lagi? Es dan gelombang air laut. Nah,
semua itu adalah faktor-faktor pengikisan yang terjadi ketika erosi. Sampai sini paham ya? Baik, kalau sudah paham semuanya, silakan sekarang duduk di tempatnya masing-masing kembali. Silakan. Ya. Ya, sudah semua duduk di tempat masing-masing? Ya. Oke. Nah, ini tadi terakhir kita sudah dari hasil pemetaan ya, bahwa ini kelompok kalian dan sekarang kalian sudah memecahkan permasalahan yang Ibu berikan, sekarang duduk di tempat masing-masing. Untuk itu, Ibu akan memberikan asesmen formatif yang sudah Ibu sampaikan di awal, bahwa penilaian ini adalah ada asesmen kognitif, kemudian asesmen formatif dan sikap. Nah, sekarang sesudah pembelajaran itu kalian akan mengerjakan asesmen formatif. Silahkan dikeluarkan handphonenya nak untuk di-scan barcode-nya. Ketika sudah, silahkan untuk langsung saja dikerjakan menurut pemahaman masing-masing. Ya. Kalau kurang jelas boleh ke depan untuk men-scan barcode-nya. Ya, silakan. Sudah, silakan. Ada kendala? Tidak ada? Ya. Ada yang masih belum terbuka? Udah terbuka semua ya? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah melaksanakan pembelajaran dari awal pembelajaran sampai akhir ini dengan lancar. Mari bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akan memberikan refleksi bagaimana sekarang pembelajarannya, apakah menyenangkan? Seru. Apakah sudah paham apa yang Ibu sampaikan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk itu pembelajaran kita sudah berakhir. Untuk selanjutnya Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian sudah bersemangat, bersemangat belajar dalam situasi yang mungkin panas ya, tapi semangat kalian tetap membara, kata Sandi Maha. Oke, untuk itu kita tutup dengan doa pembelajaran ini. Silakan Akmal untuk pimpin doa teman-temannya. Setelah belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.